Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita kesehatan, yang memberikan kita nikmat kesempatan, yang memberikan kita taufiknya, yang memberikan kita inayahnya, agar kemudian kita dapat berkumpul, untuk melakukan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat. Nikmat yang paling pantas kita syukuri, nikmat yang lebih utama kita syukuri adalah nikmat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ingin senantiasa ketaatan kita berada dalam keistiqomahan, jika ingin senantiasa ketaatan kita berada senantiasa dalam kesabatan dan keistiqomahan, maka kemudian senantiasalah syukuri akan ketaatan yang Anda lakukan, biar kita senantiasa berada di dalam ketaatan dan senantiasa dibukakan hati kita untuk melakukan ketaatan. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka kami akan tambah nikmatnya, kata Allah. Mensyukuri nikmat ketaatan artinya akan ditambah oleh Allah akan nikmat ketaatan berikutnya. Salawat dan salam ke ruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kelak kita nantinya mendapatkan syafaat beliau di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tiada berguna pangkat dan jabatan, melainkan hati yang sejahtera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak kemudian yang diberikan Allah nikmat kepadanya. Sampai Allah mengatakan, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan nikmat kepadamu Muhammad, nikmat yang banyak. Ditafsirkan oleh para ulama bahwa nikmat yang banyak, nikmat yang luar biasa, nikmat yang agung yang diberikan kepada Rasulullah sejatinya juga diberikan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Allah taala mengatakan ini adalah puncak nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah, ketika Allah taala mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Kami akan memberikan nikmat kepadamu Muhammad sampai engkau benar-benar puas, kata Allah. Apa kemudian jawaban oleh Rasulullah? Yang teringat oleh Rasulullah ketika Allah memberikan janji kepuasan nikmat yang diberikan kepada Muhammad, maka yang teringat oleh Rasulullah bukanlah anaknya, yang teringat oleh Rasulullah bukanlah keluarganya, yang teringat oleh Rasulullah bukanlah kerabatnya, tapi tatkala Allah mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, kami akan memberikan nikmat kepadamu Muhammad sampai engkau puas, dijawab oleh Rasulullah, idzan ya rabbi la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, kalau begitu saya tidak akan ridho satupun umatku dimasukkan ke dalam neraka. Subhanallah, begitulah Rasulullah kepada kita, ikhwani. Maka pantaslah kemudian kita membalas daripada kebaikan Rasulullah dengan senantiasa mengikuti jejaknya dan senantiasa melantunkan salawat
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sebagai khatib tak lupa mengajak saudara-saudara sekalian untuk meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam makna al-imtisalu bi awamirihi wa jatinabu nawahih, yaitu melakukan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Adapun tema khutbah kita adalah kedudukan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kedudukan manusia begitu agung di hadapan Allah. Sejak kemudian manusia pertama diciptakan oleh Allah, ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam diciptakan oleh Allah, maka tatkala beliau diciptakan, maka Allah menyuruh malaikat yang mulia, malaikat yang tidak punya kesalahan dan dosa, untuk melakukan sujud takrim, untuk melakukan sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ikhwani, awal penciptaan manusia sudah diagungkan dan sudah dihormati oleh para malaikat. Tidak cukup sampai di situ ikhwani, kedudukan manusia yang begitu mulia. Ketika tatkala Azazil diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sujud, namun Azazil tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Lalu kemudian Azazil ini ub'ida an rahmatillah, dijauhkan daripada rahmat Allah. Maka kemudian Azazil ini dia dijeruki dengan iblis. Dia tidak mau sujud penghormatan kepada manusia, dijauhkan daripada rahmat Allah dan dijauhkan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa laqad karramna bani Adama wa hamalnahu fil barri wal bahr." Kami sungguh telah memuliakan manusia. Kami sungguh telah memuliakan manusia dan kami jadikan mereka yang bisa menaklukkan daratan dan lautan. Ikhwani, la dalam bahasa Arab dalam bahasa Arab laqad dalam bahasa Arab adalah litaukid, sedangkan qad maknanya adalah litahqiq. Maksudnya apa? Maksudnya adalah penguatan makna bahwa manusia benar-benar dimuliakan oleh Allah dibandingkan daripada makhluk Allah yang lainnya. Apa yang Allah tuntut kepada kita ikhwani? Setelah Allah kemudian memuliakan kita dengan sedemikian rupa, sampai-sampai ditetapkan oleh para ulama, manusia, orang yang tingkat ketakwaannya lebih tinggi, bisa jadi lebih mulia daripada para malaikat. Ulama sepakat, para nabi lebih mulia daripada para malaikat. Maka manusia yang paling takwa, manusia yang tingkat ketakwaannya tinggi, dia sampai melewati batas kemuliaan daripada malaikat. Lalu kemudian dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia, apa yang Allah tuntut kepada kita? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku, kata Allah. Inilah yang Allah tuntut kepada kita. Inilah yang Allah minta kepada kita. Sekarang pertanyaannya, sudahkah kita melakukan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala? Kalla lamma yaqdi ma amarah. Sama sekali hambaku belum menunaikan apa yang telah aku perintahkan. Kata Allah. Apa yang menyebabkan kita lalai ikhwani? Apa yang menyebabkan kita lalai daripada tujuan kita diciptakan? Apa yang menyebabkan kita lalai daripada perintah Allah? Apa yang menyebabkan kita lalai daripada titah yang diberikan oleh Allah? Bukankah kita diciptakan hanya untuk beribadah kepadanya? Apakah urusan rezeki? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada yang melata di muka bumi ini kecuali Allah jamin rizkinya. Ini adalah jaminan Allah kepada kita. Allah tidak akan mungkin berbohong. Zalikal kitabu la raiba fihi. Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara janji Allah adalah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi ini kecuali Allah jamin rizkinya. Mengapa kemudian rizki ini yang membuat kita lalai ikhwani? Ini jaminan Allah. Tapi tatkala ada bos kita,
tatkala ada bos kita memberikan jaminan kesehatan kepada kita, tatkala ada atasan kita memberikan jaminan kehidupan kepada kita, jaminan mati kepada kita, tatkala ada jenderal memberikan jaminan kepada kita, lalu kita seakan-akan mengimani sepenuhnya. Tapi manakala Allah memberikan jaminan rezeki kepada kita, sang penguasa langit, sang penguasa kerajaan yang ada di muka bumi ini memberikan jaminan kepada kita, seakan-akan kita tidak menggubris daripada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana titik kelemahan hati kita, ikhwani? Ketika Allah taala kemudian memanggil kita, uzkuruni azkurkum, ingatlah aku maka aku ingat Anda, kata Allah. Sebutlah namaku maka akan aku sebut Anda, kata Allah. Lalu kemudian kita seakan-akan tidak menggubris daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita lalai untuk mengingatnya, terkadang kita lalai untuk berzikir, dan terkadang kita tidak pernah berzikir untuk keseharian kita. Terkadang kita lalai, ikhwani. Tapi manakala ada bos kita menyebut nama kita, kita bangga. Manakala ada orang terkenal menyebut nama kita, kita bangga. Presiden menyebut nama kita, kita bangga. Artis menyebut nama kita, kita bangga. Bos kita menyebut nama kita, kita bangga. Tapi tatkala Allah mengajak kita, sebutlah namaku, maka akan aku sebut nama Anda, aku banggakan nama Anda di hadapan para malaikat. Maka panggilan Allah ini terkadang kita juga sering lalai, ikhwani. Kenapa begitu kita lalai? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbanyaklah perbekalan, maka sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Sampai di mana titik kegelapan hati kita, ikhwani? Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan, ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba dalilun ala intimasil basirati minka. Kesungguhanmu mencari sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, dan kelalaianmu pada sesuatu yang sudah, kesungguhanmu pada sesuatu yang telah dijamin oleh Allah, dan kelalaianmu pada sesuatu yang diminta oleh Allah adalah menunjukkan mata hati kita sudah tertutup, ikhwani. Maka ikhwani, manusia wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Bukan kita tidak mau taat kepada Allah, bukan kita tidak mau dekat kepada Allah, akan tetapi kita kadang lemah, dikalahkan oleh syahwat kita, dikalahkan oleh syahwat duniawi kita, sehingga itu yang membuat kita terkadang lalai. Maka keinginan ketaatan itu pasti ada, maka senantiasalah kita kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di penghujung daripada tahun Hijriah ini, tahun 144 Hijriah ini, sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru. Maka saya mengajak kita semuanya untuk mengintrospeksi diri. Rasulullah SAW mengatakan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dah. Orang yang beruntung adalah orang yang mengintrospeksi dirinya dan kemudian memikirkan akan kehidupan sesudah mati. Sayyidina Umar ibn Khattab, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah diri kalian, perhitungkanlah diri kalian sebelum kalian dihisab. Wa tazayyanu lil ardil akbar. Maka hiasilah diri kalian untuk kemudian penyingkapan di hari yang besar, di mana semua amal ibadah disingkap. Wa innama yakhiful hisabu yaumal qiyamah. Sesungguhnya perhisaban di hari kiamat itu akan terasa ringan. Liman hasaba fi dunyahu, bagi orang yang senantiasa memperhitungkan dan introspeksi tentang keduniawannya. Maka ikhwani, setidaknya dengan introspeksi diri, maka kita akan mengetahui beberapa hal. Yang pertama, dengan introspeksi diri, kita akan melihat apa yang mendominasi dalam kehidupan kita selama setahun ini. Apakah kebaikan ataukah ketaatan, ataukah keburukan, ataukah kemudian manfaat yang mendominasi, ataukah kemudaratan, ataukah kita semakin mendekat kepada Allah, ataukah malahan semakin menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lapas pun yang keluar dari lisan kita kecuali ada malaikat raqib dan atid yang mengawasi kita, ikhwani. Kemudian manfaat dengan introspeksi diri
Yang kedua adalah setidaknya kita dengan introspeksi diri akan lebih kemudian lebih hati-hati. Setidaknya dengan introspeksi diri maka kita akan mengetahui kesalahan kita dan akan mau memperbaiki daripada kesalahan kita. Sejatinya manusia tidak akan pernah mau jatuh kepada lubang yang sama. Maka ikhwani, berikutnya adalah dengan introspeksi diri kita akan mampu mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian kemudian bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan ditambah nikmatnya ikhwani. Maka yang terakhir, pesan yang saya sampaikan mengutip daripada pesan yang dinisbatkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih." Orang yang kemudian harinya lebih baik daripada hari yang kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsih, maka orang yang harinya adalah sama dengan hari yang kemarin, fahuwa maghbunun, maka dia adalah orang yang tertipu. Wa man kana yaumuhu syarran min amsih, maka orang yang kemudian harinya lebih buruk daripada hari yang kemarin, fahuwa mal'unun, maka dia adalah yang terlaknat. Maka ikhwani, di penghujung daripada tahun Hijriah ini, mari kemudian kita bermuhasabah diri kita untuk lebih baik, untuk lebih dekat kepada Allah, untuk senantiasa menggunakan waktu kita untuk kepada hal yang bermanfaat dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyyuh. Akramil akramin, akramul akramin, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر.